Bapak, bisa kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini? Bisa, Pak. Iya, bisa. Silakan. Selamat siang, Bapak-Bapak semuanya. Apa kabarnya? Selamat siang, baik, Ya, Pak. Pak. Sehat, Pak. Sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Karena kesehatan itu satunya yang mahal untuk saat ini ya, Pak ya. Ya. Iya, benar, Pak. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, silakan salah satu dari Bapak untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Pak Angga atau Pak Okto, silakan. Ya, saya saja, Pak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dalam memulaikan kegiatan kita atau aktivitas kita hari ini. Alangkah baiknya kita awali dengan doa untuk melancarkan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Angga sudah Pak. Doa. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita senantiasa bisa mengikuti kegiatan di hari ini dengan baik-baiknya tanpa halang untuk apapun. Amin. Untuk berikutnya, kita awali dulu lah untuk menyemangati suasana pagi hari ini. Kita awali dengan ice break dulu. Mungkin tadi Pak Angga sudah memimpin doa, saya minta tolong Pak Okto untuk memimpin ice break. Silakan. Baik, siap Pak. Saya mencoba melakukan ice break atau energizer. Ini namanya goyang dua jari. Iya. Dua jari. Sebenarnya saya pingin kita berdiri, tapi nanti mungkin nampaknya kurang bagus karena kamera kita mungkin agak terlalu mendongak nanti atau gimana. Iya, terpotong kadang. Jadi prinsipnya gini, jarinya dua. Jarinya dua. Nanti kalau saya sebut angka, ada pilihannya ada dua. Satu angka, satu huruf. Tapi dia ada 3 goyangan pakai 2 jari. Yang pertama, saya kasih contoh. Kalau misalnya saya sebut angka 3 jari, berarti jari kedua tangan jari ini yang goyang 3 gini saja, bentuk 3. Kalau 3, dua-duanya goyang. Dua-duanya digoyang 3, huruf 3. Tapi hanya jari yang goyang. Oh, jari saja. Nah, jari saja yang goyang. Kepala boleh goyang, boleh lah. Nah, tapi ini. Kemudian saya bilang, yang berikut saya bilang tangan. Jari tetap, tapi dengan tangan goyang. Bikin huruf 3. Ya. Yang ketiga, itu badan semua bergoyang mengikuti jari. Ikut angka 3. Seperti gini, 3. Iya. Seru nih. Iya, bisa ya, Pak ya? Bisa ya? Ya. Jadi ada itu angka. Nanti ada huruf juga. Intinya kita mengikuti angka apa yang saya sebut. Huruf apa nanti saya sebut, tapi dia 3 kali. Hanya goyang jari dengan tangan, kemudian jari dan tangan lembaran semua. Oke, Pak. Ini goyang 2 jari namanya. Oke, kita siap? Siap. 2. Oke. Tangan 2. Ya. Badan duduk 2. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu. Iya. Itu baru angka. Sekarang huruf. Ingat dari jari. S. Tangan S. Badan S. Iya. Ini goyang dia, Mang. Tepuk tangan. Ya,
kita semangat, ketawa-ketawa, membangkitkan semangat kita. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Okto sudah memimpin ice break luar biasa. Ya, kita bisa tertawa semua ya. Jadi dengan ice break ini mudah-mudahan proses pembelajaran kita semakin bersemangat, Pak ya. Ya, siap, Pak. Oke. Baik, jadi untuk pertemuan kita siang hari ini kita akan membahas mengenai konsep tujuan pembelajaran. Mungkin sudah Bapak-bapak lihat di jadwal materi kita yang hari ini tentang konsep tujuan pembelajaran. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang profil pelajar Pancasila ya Bapak ya. Ya, Pak. Kira-kira apa saja itu profil pelajar Pancasila? Kan ada yang bisa berkomentar. Dari siapa? Pak Angga dulu. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bernalar kritis. Mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Ani. Ya, Pak Okto bisa menambahkan? Bisa, Pak. Ya. Mandiri, kreatif, bergotong royong, Pak. Bergotong royong. Iya, gitu. Jadi seluruhnya ada 6 ya Pak profil pelajar Pancasila. 6 dimensi ya. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, apa tadi Bapak? Bergotong royong, Pak. Bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Bernalar kritis. Kreatif. Jadi profil pelajar Pancasila ini sebagai acuan Pak ya, acuan kita dalam belajar. Kira-kira nanti dalam proses pembelajaran kita di kelas itu arahnya bagaimana itu Pak, kedudukannya profil pelajar Pancasila? Silakan. Ada yang profil pelajar Pancasila itu kedudukannya dalam pembelajaran itu seperti apa? Pak Okto? Pembelajaran yang memerdekakan, yang mengutamakan siswa, yang menyenangkan siswa. Pak Angga mungkin? Ya, pelajar Pancasila berorientasi kepada siswa ya Pak. Jadi, ya, acuan dalam segala bentuk pembelajaran ya Pak. Kita buat. Artinya itu adalah cita-cita ideal Bapak ya untuk kita tuju bahwa itulah yang ingin kita capai dari akhir proses pembelajaran. Seandainya kita ingin menjadikan anak mandiri, maka kita harus merancang pembelajarannya supaya itu kemandiriannya. Seperti itu Bapak. Baik, kalau begitu saya akan mencoba menampilkan
materi. Materi saya lupa. Materi kita ini tentang tujuan pembelajaran. Sebelumnya Pak Oku dan Pak Angga sudah mengetahui apa itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah arah yang hendak dituju dalam pembelajaran, Pak. Pembelajaran adalah arah yang hendak dituju. Artinya Ya. sasarannya ya Bapak ya. Iya. Dari proses pembelajaran itu ya. Iya, Pak. Pak Angga, bagaimana? Ya, kalau yang saya ketahui tujuan pembelajaran adalah kompetensi ya yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran. Artinya ada keterampilan ya yang hendak kita berikan kepada siswa ya dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya itu menjadi sasaran akhir seperti disampaikan oleh Pak Oku tadi. Keterampilan dan akhir sebagai sasaran. Kira-kira selama ini bagaimana sih rumusan dari tujuan pembelajaran itu, Pak Angga? Ya, caranya dengan mengambil dari capaian pembelajaran yang telah dibuat pemerintah dan dikembangkan. Ya, seperti itu. Capaian pembelajaran ya. Jadi ranah pemerintah itu kan salah satunya bikin capaian pembelajaran gitu ya. Iya, benar. Ini diturunkan seperti itu, Pak ya. Iya, iya. Iya, iya. Ada yang berbeda, Pak Okto? Kalau menurut saya kurang lebih sama dengan Pak Angga, Pak. Cara merumuskannya dengan mengambil salah satu isi kompetensi dalam capaian pembelajaran, kemudian kita kembangkan, gitu Pak. Tetap kita itu merumuskan tujuan pembelajaran itu untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu kira-kira Pak ya. Iya. Ya, bagus sekali Pak. Oke. Di sini saya ada presentasi, saya izin untuk menampilkan presentasi tentang tujuan pembelajaran, Pak. Ya, silakan. Silakan Pak. Oke, bisa terlihat? Bisa dengan jelas Pak, bisa. Jadi konsep tujuan pembelajaran, jadi yang pertama bahwa bisa Pak. Ya, tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Jadi yang sudah disebutkan oleh Pak masuk di sini, intinya kita mengacu kepada capaian pembelajaran. Yang hendak kita capai di sini adalah 3 aspek kompetensi, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif. Tahapan kognitif itu mulai dari mengingat, memahami, aplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan tidak juga hanya meliputi dimensi pengetahuan seperti faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.
tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti cakapan hidup yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang tadi Bapak sampaikan ya, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Itu capaian dari sisi sikapnya, kemudian ditambah dengan variasinya profil pelajar Pancasila tadi yang ada dari iman, yang ketiga global, gotong royong, kreatif, kritis. Artinya bahwa 3 ranah kompetensi pembelajaran itu harus mencakup dalam tujuan pembelajaran itu sendiri. Secara konseptual ada 3 aspek tentang konsep tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik abstrak maupun konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Di kompetensi yang bisa ditunjukkan oleh siswa, baik itu bisa kita lihat secara langsung maupun tidak. Untuk memuat kompetensi, kita menggunakan kata kerja operasional yang bisa diamati mengacu pada taksonomi Bloom ya. Jadi kita bisa melihat taksonomi Bloom itu kalau kurikulum 2013, Bapak sudah tidak asing lagi dengan taksonomi Bloom tentang urutan kata kerja operasional yang dan kompetensi. Contohnya, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Kompetensinya di sini adalah menyajikan. Jadi siswa itu mampu menyajikan. Jadi ketika siswa sudah mampu menyajikan solusi, maka dalam konteks ini siswa sudah memiliki kompetensi untuk satu aspek. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, konten. Konten atau isi. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Jadi isinya, apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit. Pertanyaan, apa yang perlu dijawab oleh siswa setelah belajar. Jadi intinya, contohnya, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Jadi ini konten, isinya, isi dari yang mau dipelajari. Itu. Yang ketiga, variasi. Variasi ini salah satu aspek dalam komponen tujuan pembelajaran, yaitu sebuah keterampilan berpikir apa saja perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, analisis, prediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk dari variasi dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan keterampilan berpikir bervariasi terutama baik of jadi untuk siswa dengan tingkat tinggi maupun tingkat tinggi.
variasi itu merupakan yang tadi di awal, dan bagaimana profil pelajar Pancasilanya itu mau dimasukkan dalam tujuan pembelajaran. Contohnya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Jadi di sini variasinya adalah di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasikan materi tersebut. Jadi variasinya. Menganalisa hubungan. Tadi kontennya kalau demikian, hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi. Kemudian menarik kesimpulan dari penyebab utama. Jadi ada variasi selain menganalisa, juga menarik kesimpulan. Nah, dalam hal ini maka kesimpulannya apa? Kalau kita hubungkan dengan kemampuan anak, tapi siswa ini mampu menganalisa terhadap hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi. Kira-kira sampai di sini ada yang belum bisa dipahami atau ada yang ingin berkomentar, saya persilakan. Mungkin saya bisa izin bertanya, Pak. Iya, silakan Pak Okto. Ya, terima kasih Pak. Saya masih belum begitu jelas cara memilih aspek kompetensi yang tepat untuk dipakai dalam pembelajaran, Pak. Memilih aspek yang pertama tadi Pak ya? Iya. Aspek kompetensi. Iya. Oke. Mungkin Pak Angga bisa membantu menjawab atau menjelaskan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mungkin yang pertama kita harus mengetahui dulu ya kondisi kemampuan siswa. Pertama kita harus mengetahui kemampuan siswa. Artinya aspek kompetensi siswa harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Selanjutnya untuk menentukan kata yang tepat, misalnya memahami, mengingat, atau menganalisis. Ya, seperti itu, Pak. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Pak Angga. Jadi, kompetensi siswa yang hendak kita tuju itu harus disesuaikan dengan perkembangan peserta. Dalam materi capaian pembelajaran itu, kita kan sudah tahu ya, ada fase-fase perkembangan siswa. Khusus untuk kita, guru SMK, kan anak siswa SMK ini berada pada fase E kelas 10, F itu untuk kelas 11 dan 12. Ya. Jadi begitu Pak Okto. Terima kasih Pak. Pak Angga, makasih. Oke. Kira-kira sudah bisa dimengerti Pak ya? Bisa ditangkap ya apa yang menjadi konsep tujuan pembelajaran? Siap Pak, bisa Pak. Ya, bisa Pak. Ya. Sekarang bagaimana menuliskannya? Kalau tadi kan bahwa konsepnya itu terdiri dari 3 aspek ya. Aspek kompetensi, konten, dan variasi. Nah, bagaimana itu kita tuangkan dalam pesan tujuan pembelajaran? Nah, dari saya untuk melanjutkan presentasi saya.
contohnya, contoh dari rumusan ya. Bisa dilihat Bapak-Bapak? Bisa, Pak. Ya. Contohnya, ini kebetulan mungkin pelajaran fisika. Contoh tujuan pembelajaran dengan nama 3 aspek. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Untuk yang berwarna biru muda ini merupakan kontennya atau materi yang dipelajari. Yang berwarna hijau ini merupakan variasi. Kemudian kompetensinya yang mana Pak? Menjelaskan. Kompetensinya yang menjelaskan. Kontennya, isi dari yang dijelaskan adalah hukum Newton. Variasinya dengan menggunakan kata-kata sendiri. Itu. Kemudian merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Menyelesaikan permasalahan itu merupakan kompetensi kata kerja yang menunjukkan keterampilan. Kemudian kontennya itu adalah konservasi energi dalam skala rumah tangga. Kemudian variasinya tidak secara jelas dituliskan di sini. Mungkin bisa kita masukkan di sini ya, karena ditambahkan dari tujuan pembelajaran ini. Dengan demikian, 3 aspek tadi masuk dalam tujuan pembelajaran. Dan variasi, namanya variasi ya, memang sebaiknya kita tentukan. Tapi seandainya justru membuat kalimat atau rumusan tujuan pembelajaran itu menjadi bertele-tele, sebaiknya tidak perlu kita tuliskan variasi. Itu contohnya Bapak ya. Iya, Pak. Kira-kira sampai di sini ada permasalahan tentang konsep aspek-aspek tujuan pembelajaran. Contohnya tadi Pak ya, sudah paham? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Untuk lebih mantap lagi, mari kita coba lihat kompetensi atau capaian pembelajaran yang ada di jurusan multimedia. Ya, salah satu capaian pembelajarannya, ini saya cuplik salah satu saja, nanti kita akan Bapak turunkan sendiri dalam bentuk tujuan pembelajaran. Ini mau nanti dikerjakan. Ini capaian pembelajaran yang ada di salah satu capaian pembelajaran desain komunikasi visual untuk mata pelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual yang warna merah. Pada akhir fase E merupakan fase perkembangan anak. Peserta didik mampu memahami jenis kamera, menentukan komposisi pemotretan, dan mengatur pencahayaan
melakukan pemotretan, menyimpan data, dan melakukan pekerjaan akhir dalam editing pada fotografi, serta menerapkannya dengan kreatif dan disiplin dalam rancangan dan proses produksi dalam eksekusi kerja desain komunikasi. Nah, Pak, tolong buatkan satu contoh rumusan tujuan pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran ini. Bisa dipahami, Bapak ya? Nah, tolong nanti rumusannya langsung saja Bapak tuliskan di kolom chat kita itu. Kita tuliskan. Saya kira tidak perlu waktu yang lama. Ya, Pak. 3 menit. Ditulis di kolom chat ya, Pak? Iya, langsung di kolom chat. Silakan langsung Bapak tuliskan. Mengambil salah satu kompetensi di sini saja. Dari pembelajaran yang saya buat. Kita saya ambil. Silakan mungkin 3 menit atau 4 menit lah. Silakan. Baik, Pak, betul, sudah. Bentar ya, Pak. Iya, silakan Pak Angga, masih ada waktu. Baik, Sudah, Pak. sudah ya. Ya. Sudah, Pak. Iya, terima kasih Pak Okto, Pak Angga. Sama-sama, Pak. Dan izin pakai kacamata ya. Faktor U ini Bapak. Sama, Pak. Masa nggak bisa juga terlalu yang kecil-kecil. Sudah mulai rawan ini kalau melihat tulisan kecil. Iya. Jadi yang dari Pak Okto, siswa memahami prinsip editing foto secara mandiri dan mempraktekkannya secara kreatif menggunakan aplikasi pengolahan gambar. Baik, bagus sekali Pak Okto sudah mampu menuliskan dengan mencantumkan 3 variasi ya, 3 aspek dari memahami kompetensinya ya Pak Okto ya. Ya, Pak. Kompetensinya mampu memahami, kemudian kontennya, prinsip editing foto Pak ya. Iya, Pak. Kemudian variasinya ini mandiri dan mempraktekkan dengan kreatif menggunakan aplikasi pengolahan gambar. Ya, sudah 3 aspek tujuan pembelajaran sudah dibuat oleh Pak Okto, bagus sekali. Kemudian
Pak Angga, eh, ya, siswa mampu mengingat prosedur penyimpanan data foto secara mandiri, mempraktekannya dengan cermat pada pemindahan data dari kamera ke komputer dan media. Bagus sekali Pak Angga, ya sudah. Ini sudah 3 aspek ya. Coba kita tengok aspek yang pertama, mengingat. Mengingat ya. Ya, sebagai ya, kompetensi. Mengingat. Kontennya yang mana Pak Angga? Ini ya, prosedur penyimpanan data. Prosedur penyimpanan data. Oke, variasinya, ya, ini mempraktekannya secara cermat pada pemindahan secara cermat data dari kamera ke komputer dan media lain. Baik, bagus sekali. Jadi sangat mudah ya Bapak ya untuk merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan konsepnya. Yang intinya kita harus mencantumkan 3 aspek konsep, 3 aspek tadi, mulai dari keterampilan, konten, dan variasi. Oke, terima kasih Pak Otto, Pak Angga. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sampai di sini, kira-kira apa yang bisa kita tarik menjadi ya bahan untuk refleksi kita lah dari materi yang sudah saya sampaikan ini tadi tentang konsep tujuan pembelajaran. Silakan, mohon ada yang komentar lah, silakan. Dari Pak Angga dulu mungkin. Kira-kira apa yang kita tarik benang merahnya lah dengan kegiatan kita ini. Ya, ketika kita membuat komponennya ya Pak, kita harus melibatkan 3 aspek ya Pak. Melibatkan 3 aspek, jadi itu hal yang sangat prinsip sekali untuk mendukung tujuan pembelajaran. Pak Otto, gimana? Ya, apa? kurang lebih sama dengan Pak Angga, Pak. Memang kita harus memperhatikan 3 aspek itu untuk bisa kita merumuskan tujuan pembelajaran, Pak. Ya. Baik. Jadi itulah kira-kira yang menjadi konsentrasi kita. Bahwasanya 3 hal, 3 aspek, keterampilan, konten, dan variasi. Itu yang harus betul-betul dicantumkan dalam tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih Bapak untuk pertemuan pada siang hari ini. Ya, bagus sekali partisipasinya. Ya, nanti setelah ini Bapak silakan masuk ke sesi asinkronus. Apa saja yang akan Bapak kerjakan, itu linknya sudah saya kirim ya melalui grup WhatsApp ada di kelas kita. Baik, dengan demikian kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat siang. Selamat siang Pak, salam.